Pada bab ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan, khususnya pada bagian kebutuhan energi dan nutrisi. Kebutuhan energi. Energi dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Selain itu, energi juga dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Energi makhluk hidup berasal dari makanan yang mereka makan. Adapun faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi diantaranya adalah ukuran tubuh, usia, jenis kelamin, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan, kondisi tubuh, dan kondisi lingkungan. Adapun ukuran tubuh, semakin besar ukuran tubuh makhluk hidup, maka akan semakin besar pula makanan atau kebutuhan kalorinya. Kemudian dari faktor usia, anak-anak dan remaja membutuhkan kalori lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa atau orang tua karena anak-anak dan remaja menggunakan energi untuk pertumbuhan. Jenis kelamin. Laki-laki umumnya membutuhkan energi lebih banyak kalori karena fisiologis laki-laki yang memiliki lebih banyak otot dan juga lebih aktif. Kemudian dari faktor aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan, bagi para pekerja berat itu akan membutuhkan kalori dan protein yang lebih besar daripada mereka yang bekerja sedang ataupun ringan. Besarnya kebutuhan kalori tergantung pada banyaknya otot yang dipergunakan untuk bekerja, serta lamanya penggunaan otot-otot tersebut. Selain itu, protein diperlukan juga lebih tinggi dari normal karena harus mengganti atau membentuk jaringan baru yang lebih banyak dari keadaan biasa untuk mempertahankan agar tubuh dapat bekerja secara normal. Kemudian pada kondisi tubuh tertentu, misalnya pada orang yang baru sembuh dari sakit, wanita hamil itu akan membutuhkan kalori dan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan manusia atau orang pada keadaan yang biasa atau normal. Kemudian pada kondisi lingkungan, pada saat musim penghujan atau musim dingin, tubuh itu membutuhkan kalori yang lebih tinggi dibandingkan pada saat musim panas atau udara panas, di mana tambahan kalori pada tempat-tempat dingin itu diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh kita. Keseimbangan kalori. Keseimbangan kalori itu akan terjadi apabila jumlah kalori yang masuk itu sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan atau digunakan oleh tubuh. Adapun kelebihan kalori yang masuk itu akan tersimpan dalam jaringan dan akan terjadi kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan itu terjadi ketika sebesar 3.500 kilokalori tersimpan dalam bentuk lemak pada jaringan tubuh. Makanan yang kamu konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi juga harus mengandung nutrisi atau zat gizi. Nutrisi atau zat gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Jenis nutrisi di dalam tubuh itu dibedakan menjadi dua, ada nutrisi makro dan ada nutrisi mikro. Nutrisi makro itu adalah jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Contohnya itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan air. Sedangkan nutrisi mikro adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam skala kecil di dalam tubuh manusia. Contoh dari nutrisi mikro ini adalah vitamin dan mineral. Karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat itu merupakan molekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi tubuh.
1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori atau kakal. Di dalam alam ini terdapat 3 jenis karbohidrat yang utama, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut dengan karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain adalah buah-buahan, madu, dan susu. Adapun 2 jenis karbohidrat lainnya, yaitu pati dan serat, itu disebut sebagai karbohidrat kompleks. Pati dapat ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Sementara serat itu seperti selulosa ditemukan pada dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti, gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan manusia, sehingga dikeluarkan sebagai feses. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Adapun konsumsi karbohidrat secara berlebihan itu dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut dengan diabetes mellitus. Protein. Apakah itu protein? Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino itu sendiri terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang terdapat belerang. Protein dibutuhkan oleh tubuh sebagai penghasil energi. Adapun 1 gram protein itu setara dengan 4,1 kilokalori. Protein juga dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak, serta dibutuhkan oleh tubuh untuk membuat enzim dan hormon dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan sumbernya, protein dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu kacang-kacangan. Sedangkan protein hewani itu berasal dari hewan. Contohnya adalah daging, ikan, telur, susu, keju beserta olahannya. Lemak. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram. Lemak juga digunakan oleh tubuh untuk melarutkan beberapa vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin E, dan vitamin K. Lemak menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kita makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya berwujud cair pada suhu kamar atau suhu ruangan ya. Kemudian minyak nabati dan lemak yang ditemukan dalam biji itu merupakan lemak tak jenuh. Sedangkan lemak jenuh biasanya berwujud padat pada suhu ruangan. Banyak ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak jenuh yang berlebih itu dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Adapun sumber lemak itu dibedakan menjadi 2, ada lemak nabati dan lemak hewani. Untuk lemak nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya itu berasal dari kelapa, kemudian bisa juga dari biji-bijian, kemudian ada buah alpukat ya.
Kemudian lemak hewani itu berasal dari daging, susu, keju beserta olahannya. Air. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas per hari. Namun, minum air bukan satu-satunya cara untuk memasuk sel-sel dengan air, karena tanpa kita sadari makanan yang kita makan itu juga banyak mengandung air, terutama buah-buahan dan sayuran. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi, dan membantu proses pencernaan makanan. Air juga dibutuhkan oleh tubuh sebagai pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Vitamin. Vitamin itu merupakan zat organik. Meskipun vitamin tersebut diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi vitamin itu sangat penting untuk mempertahankan gizi yang normal. Kemudian, vitamin juga diperlukan oleh tubuh untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Pada umumnya, vitamin dibagi menjadi 2 golongan, yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B kompleks seperti vitamin B1, B2, B6, niacin, B12 dan seterusnya ya. Ada juga vitamin C. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak, contohnya yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Khusus untuk vitamin D, itu dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh itu terdapat provitamin D yang pengubahannya untuk menjadi vitamin D itu dilakukan dengan bantuan cahaya matahari. Mineral. Tubuh memerlukan sekitar 14 jenis mineral karena mineral itu berfungsi sebagai proses pembangun sel, membantu reaksi kimia tubuh, terutama dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Adapun mineral yang digunakan untuk mensintesis jaringan itu ada natrium, kalium, kalsium, fosfor, mangan, sulfur, dan klor. Sedangkan mineral yang digunakan untuk penggiat atau komponen dari sistem enzim itu seperti kuprum, iodin, mangan, kobalt, seng, dan ferum.